Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Anggraini dari kelas PPS 6H dengan NIM 195231274. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang kebijakan pricing atau kebijakan penetapan harga. Langsung saja kita simak materi dalam video berikut. Kebijakan pricing. Yang pertama, strategi penetapan harga. Penetapan harga. Harga adalah sejumlah uang yang harus dikeluarkan oleh konsumen untuk mendapatkan produk atau jasa yang dibelinya guna memenuhi kebutuhan maupun keinginannya dan umumnya dinyatakan dalam satuan moneter. Sedangkan penetapan harga sendiri didefinisikan sebagai suatu proses untuk menentukan seberapa besar pendapatan yang akan diperoleh atau diterima oleh perusahaan dari produk atau jasa yang dihasilkan. Materi yang selanjutnya, tujuan penetapan harga. Menurut Ciptono 2002, terdapat 5 tujuan penetapan harga. Yang pertama, berorientasi laba, yang artinya setiap perusahaan selalu memilih harga yang bisa menghasilkan laba yang tinggi. Yang kedua, berorientasi pada volume, artinya penetapan harga berorientasi pada volume tertentu. Yang ketiga, berorientasi pada citra atau image. Maksudnya, image perusahaan dapat dibentuk melalui harga. Yang keempat, stabilisasi harga. Artinya, penetapan harga yang bertujuan untuk mempertahankan hubungan yang stabil antara perusahaan dengan harga pemimpin pasar. Yang terakhir, untuk tujuan lainnya, yaitu menetapkan harga dengan tujuan mencegah masuknya pesaing, mempertahankan loyalitas konsumen, mendukung penjualan ulang, atau menghindari campur tangan dari pemerintah. Materi yang selanjutnya, strategi penetapan harga. Dalam strategi penetapan harga, ada 3 metode yang bisa dilakukan. Yang pertama, penetapan harga berdasarkan biaya. Yang kedua, penetapan harga berdasarkan kebutuhan. Dan yang ketiga, penetapan harga berdasarkan pesaing. Kita mulai dari yang pertama. Dalam penetapan harga berdasarkan biaya sendiri memiliki 4 kategori utama. Yang pertama, cost plus pricing method, yaitu penetapan harga jual per unit berdasarkan jumlah biaya per unit ditambah jumlah tertentu sebagai laba atau margin yang diinginkan. Yang kedua, markup pricing method, yaitu penetapan harga dengan menambahkan harga beli dengan laba yang diinginkan. Umumnya metode ini digunakan oleh para reseller atau dropshipper. Yang ketiga, fixed fee pricing method, yaitu penetapan harga berdasarkan jumlah biaya yang dikeluarkan oleh produsen. Produk tersebut ditambah sejumlah fee yang telah disepakati, jadi laba yang diperoleh tidak mempengaruhi harga jual barang. Yang terakhir, target pricing, yaitu penetapan harga yang dilakukan berdasarkan target pengembalian investasi yang diinginkan. Yang selanjutnya, penetapan harga berdasarkan kebutuhan. Terdapat 2 metode. Yang pertama, Price Sensitivity Meter atau PSM, yaitu penetapan harga yang dilakukan dengan tujuan melakukan pendekatan terhadap kebutuhan permintaan konsumen. Yang kedua, diskriminasi harga, yaitu kebijakan untuk menentukan harga jual yang berbeda-beda untuk satu jenis produk yang sama dalam satu segmen pasar. Faktor yang mempengaruhinya seperti wilayah, konsumen, waktu, dan kualitas. Selanjutnya, penetapan harga berdasarkan pesaing. Terdapat 2 metode. Yang pertama, perceived value fixing, yaitu penetapan harga jual berdasarkan harga jual rata-rata produk sejenis. Yang kedua, real bid pricing, yaitu penetapan harga jual berdasarkan penawaran yang diajukan oleh pesaing. Materi selanjutnya, komponen penentuan pricing. Yang pertama, biaya tetap atau fixed cost. Biaya tetap adalah biaya yang jumlahnya tetap atau tidak berubah dalam rentang waktu tertentu berapapun besarnya penjualan atau produksi. Contohnya biaya asuransi, sewa gedung, dan pajak. Yang kedua, biaya variabel atau variable cost. Biaya variabel yaitu biaya yang dalam rentang waktu dan sampai batas-batas tertentu jumlahnya berubah-ubah secara proporsional. Contohnya biaya bahan baku dan biaya perlengkapan kantor. Yang ketiga, profit margin, yaitu rasio probabilitas yang dihitung dengan membandingkan antara laba setelah bunga dan pajak.
Profit margin menunjukkan keuntungan yang diperoleh dari penjualan. Keuntungan ini dinyatakan dengan laba kotor dan laba bersih. Materi yang selanjutnya, perhitungan biaya dana atau cost of fund. Biaya dana yaitu total biaya dibayarkan kepada masing-masing sumber dana ditambah biaya operasionalnya. Pendapat ini diperjelas oleh pendapat Slamet Riyadi yang mengatakan bahwa cost of fund yaitu biaya yang harus dikeluarkan oleh bank untuk setiap dana yang dihimpunnya dari berbagai sumber sebelum dikurangi dengan likuiditas wajib. Selanjutnya, perhitungan biaya dana. Perhitungan biaya dana secara umum dapat dilakukan dengan 4 cara. Yang pertama, cost of loanable fund atau COL. Rumus untuk COL yaitu total biaya bunga ditambah dividen saham yang dibayarkan dibagi tabungan ditambah deposito ditambah giro ditambah modal dikurangi unloanable fund dikali 100%. Yang kedua, cost of operable fund atau COP. Rumus yang dapat digunakan yaitu total biaya bunga ditambah dividen saham yang dibayarkan ditambah overhead cost dibagi tabungan ditambah deposito ditambah giro ditambah modal dikurangi dalam kurung unloanable fund ditambah idle fund dikali 100%. Yang ketiga, cost of mixed fund atau COV. Rumus yang dapat digunakan untuk cost of mixed fund yaitu total biaya bunga ditambah dividen saham yang dibayarkan dibagi tabungan ditambah deposito ditambah giro ditambah modal dikali 100%. Yang terakhir, cost of money atau COM. Rumus yang dapat digunakan yaitu total biaya bunga ditambah dividen saham yang dibayarkan ditambah overhead cost dibagi tabungan ditambah deposito ditambah giro ditambah modal dikali 100%. Materi yang selanjutnya, analisis perhitungan. Yang pertama, nilai COF relatif paling lebih rendah karena yaitu hanya memperhitungkan biaya bunga saja dan tanpa memperhatikan klasifikasi penggunaan dananya. Kedua, nilai COM, nilai yang lebih besar karena membebankan biaya overhead, yaitu biaya operasional, gaji karyawan, dan biaya lain, pada biaya dana atau dengan kata lain biaya overhead akan dibebankan kepada nasabah yang meminta kredit, yaitu debitur. Yang terakhir, COL atau COP. Nilainya relatif lebih tinggi karena beban dana unloanable fund atau idle money dibebankan kepada nasabah debitur. Materi yang selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi sumber dana bank. Faktor yang mempengaruhi sumber dana dalam sistem perbankan menurut Dahlan Si Ahmad dalam bukunya Manajemen Lembaga Keuangan. Yang pertama, kepercayaan masyarakat pada suatu bank dipengaruhi oleh kinerja, posisi kapabilitas, integritas, dan kredibilitas. Yang kedua, ekspektasi perkiraan pendapatan yang akan diterima oleh penabung dibandingkan alternatif investasi lainnya dengan tingkat risiko yang sama. Yang ketiga, keamanan dana nasabah lebih terjamin. Yang keempat, ketepatan waktu pengambilan simpanan nasabah harus selalu tepat waktu. Yang kelima, pelayanan yang lebih cepat dan fleksibel. Yang terakhir, pengelolaan dana bank yang hati-hati. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah dan kurangnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.